Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semua peralatan dan somai sudah ada di food truck. Basma menunggu Kay sambil duduk di tepian teras. Ada beberapa orang yang lewat dan menyapanya. Kay muncul dari dalam rumah, mengunci rumah terlebih dahulu. Setelah itu berdiri mensejajari Basma. Ayo berangkat? Sudah semua. Kay hanya mengangguk, lalu keduanya memasuki mobil melalui jalanan yang ramai. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Basma masih berkicau tentang sosial medianya dan beberapa pakaian yang dia pakai sepanjang perjalanan. Di Central Park sudah ramai. Para pedagang sudah menggelar lapak mereka masing-masing. Ada yang juga baru datang seperti Kay, sudah terbiasa langsung bergerak cepat membuka dagangan masing-masing. Beberapa orang menyapa Kay saat dia sudah turun dari mobil dan membuka food truck-nya. Kay, liburnya lama sekali. Seorang pria menyapanya. Dia juga baru datang sambil mendorong gerobaknya. Hihi, iya paman. Adikmu juga membantu hari ini? Iya paman, sekolah sedang libur. Kay atur dagangan dulu ya paman. Paman penjual sate padang itu manggut-manggut. Sementara Basma sudah menata somai dan mengatur peralatan. Kay sendiri, karena tahu Basma bisa melakukan tanpa bantuannya, dia melipir ke gerai soto Bibi Hanum. Mereka terlibat cerita seru, terdengar tawa cekikikan Bibi Hanum sambil menunjuk gerai somai milik Mbak Fatma. Basma makin ganteng saja, Kay, sambil matanya melirik Basma yang sedang menata somai di kukusan. Iya, Bi, tingginya sudah kelewatan juga. Basma berteriak memanggil Kay. Akhirnya mereka menyudahi obrolan. Kay berlari mendekat. Kecap sama saus mana? Hah, mana ya? So imut gayanya Kay. Tara, Kay mengeluarkan plastik dari dalam tasnya. Tadi lupa, baru ingat pas mau berangkat. Apaan sih Mbak? Basma mengambil plastik, memasukkan kecap dan saus dalam botol yang lebih kecil. Sementara Kay memilih duduk di kursi, mengambil ponselnya dalam tas. Mbak, bicara dari dalam mobil. Masih asik dengan ponselnya. Basma keluar dan ikut duduk. Dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan cepat. Kita pergi jalan-jalan ke laut yuk. Sudah lama sekali kan kita nggak pergi ke pantai. Kay memasukkan ponselnya ke dalam tas. Boleh hari Minggu ini ya? Katanya antusias. Mereka memang sudah lama sekali terakhir jalan-jalan ke pantai. Maaf Bas, maaf. Bagaimana kalau perginya minggu depannya? Kay ingat janjinya semalam dengan Bian. Kenapa? Sudah ada janji. Suaranya terdengar ringan dan biasa, namun mukanya menggantung masam. Baiklah, aku mengalah, tapi hanya kali ini saja. Kay menepuk kepala Basma lembut. Terima kasih adikku. Tidak beberapa lama pelanggan datang satu persatu. Beberapa hari libur mereka sudah kangen dengan somai Kay. Beberapa gerombolan anak-anak usia sekolah sepertinya berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk Basma. Kay sampai terkejut saking kerasnya suara mereka. Basma sih biasa saja, wajah tampannya yang terlihat dewasa itu cuma menoleh tanpa tersenyum pada mereka. Benar, itu Basma, masih berteriak lagi. Dia jualan somai. Hah? Basma jualan somai? Ternyata dia bukan anak orang kaya ya. Kok bisa jadi model ya? Biarin aja. Memang kenapa kalau tidak kaya? Aku tetap fansnya Basma. Iya, peduli amat. Yuk makan somai di sana.
Kay sampai geleng-geleng kepala sendiri. Sebenarnya mereka berbicara antar mereka sendiri, namun karena suaranya beberapa oktav dan jarak mereka yang dekat, bahkan Bibi Hanum di gerai soto sebelah juga pasti mendengar. Mereka datang bergerombol, menolak saat Kay hendak melayani. Mereka menunjuk Basma sambil berteriak-teriak. "Antri!" tunjuk Basma dengan tegas. Basma cool, keren. Mereka berbaris antri, semuanya tertawa-tawa, entah bicara apa lagi, mengeluarkan ponsel mereka masing-masing dan mengambil gambar Basma yang sedang meracik somai. Seperti berkata bahwa ini momen langka yang harus diabadikan. Di tempat duduk, Kay hanya bisa geleng-geleng kepala. Basma melayani mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan sekenanya. Dengan bicaranya yang terdengar ketus, Kay sering memarahi Basma jika bicara seperti itu, namun sepertinya itu sudah tabiat dan sifatnya. Apalagi jika bicara dengan perempuan, dia selalu seperti itu. "Baiklah, aku akan duduk. Silakan makan somai kalian." Basma keluar dari mobil, duduk di kursi, dikelilingi oleh para wanita itu. Kay cuma bisa tersenyum geli melihatnya. Sekarang dia gantian yang masuk ke dalam mobil, melayani pembeli. "Dia pacarku." Basma menunjuk Kay. Gadis itu tiba-tiba terpojok saat mata anak-anak perempuan itu menoleh padanya. Wajah bersahabat mereka langsung sirna ditelan panasnya matahari, menguap seketika berganti sinis, marah, dan rasa iri. "Jadi pacarnya Basma yang jualan somai?" Seorang gadis memicingkan mata melihat layar ponselnya. Bukan, dia wanita yang ada di foto ini kan? Dia kakakmu kan?" Mereka berlima langsung bangun dari duduk. Tidak tahu siapa yang mengkomando mereka, langsung berjalan mendekati Kay. Kay menggeser duduknya. Kenapa mereka? Batinnya. Wajah mereka sudah melunak dan tersenyum seperti tadi. "Maaf kakak, kami tidak mengenalimu. Salam kenal, kami semua fansnya Basma." Mereka berlima kompak menundukkan kepala, memperkenalkan diri. Lalu satu persatu menyebutkan nama mereka. Kay cuma sanggup tersenyum saja sambil menyuruh mereka kembali duduk dan makan somainya. Kay mendelik ke arah Basma, adiknya hanya mengangkat bahu. "Mereka gila," begitu bahasa bibir yang Kay tangkap. "Kami makan dulu ya kak, senang berkenalan dengan kakak." Kay manggut-manggut. Mereka kembali duduk mengelilingi Basma, namun tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri dan kembali ke dekat mobil. Dia menunjukkan ponselnya. "Lihat kak, anggota fansite Basma." Kay melihat serius layar HP yang ditunjukkan gadis di depannya. "Hah? Kakak pasti terkejut kan? Kakak punya adik yang sangat tampan." Dia mencium layar ponselnya. "Hihi, terima kasih telah menjaganya selama ini." Kay merinding sendiri melihat tingkah fans Basma ini. "Iya, pergi makan somaimu sebelum dingin." Kay menyuruh gadis itu beranjak. Sambil geleng-geleng kepala, tidak pernah menyangka ternyata pengaruh sosial media itu sekarang besar sekali. Bahkan bisa membuat orang populer dan banyak mempunyai fans. Dia melayani beberapa pembeli yang datang, dibiarkan saja Basma dengan para fansnya itu.